teman-teman. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari keluarga Hadir yang bahagia. Kali ini kita dapat tugas WWP ya, Walk with tentang berkisah salam saja kita pakai ya. Setidaknya karena tugas ini ya, Abi akan bercerita dengan Kakak Bi. Gimana Kak Bi? Moodnya bagus hari ini? Ya. Marah-marah? Hobi marah-marah? Kakak Bi hobi marah-marah ya? Nggak boleh marah-marah tuh Kak. Abi hobi marah-marah nggak Abi? Ya, kalau kami nakal ya. Kalau nakal marah-marah. Tadi marah-marah juga? Pas kapan? di kamar mandi tadi. Ya karena kakak main air, jadi marah-marah. Nggak boleh, mubazir main air, buang-buang air. Jadi Abi agak sedikit nadanya agak, intonasinya agak tinggi. Tapi kali ini Abi akan bercerita tentang orang yang tidak pernah marah. Siapa orang yang tidak pernah marah? Nabi Muhammad. Nah, itulah orang yang sama sekali tidak pernah marah, itu Nabi Muhammad SAW. Ceritanya itu dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini kisahnya dari Abu Bakar. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah marah, pokoknya intinya tidak pernah marah. Di kota Madinah, persis di pasarnya, ada seorang Yahudi ya nak ya. Ada seorang Yahudi buta, tidak punya rumah, pengemis kok, ya kan? Nah Yahudi ini hobi ngumpat Nabi Muhammad SAW. Padahal dia tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, tidak pernah tahu. Mungkin dia cuma dengar-dengar baik bahwa Nabi itu, dia umpatan dia tuh Nabi itu penyihir, Nabi itu pokoknya jelek-jelek yang dengan Nabi. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad begitu ke tempat pengemis itu selalu nyuapi. Cuman lagi kita nyuapi. Selalu ngasih makan karena namanya buto. Nabi Muhammad tuh selalu nyuapi yang buto tadi, wong Yahudi buta tadi. Tapi pada saat Nabi Muhammad nyuapi wong buto itu, tapi si orang buta Yahudi tadi ngatoin Nabi Muhammad. Jangan dekati Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang sering bukan orang penyihir, katakan seperti itu ya. Nabi Muhammad itu penyihir, jangan dekati, jauhi dia, gitu ya. Nabi Muhammad itu orang gila. Cak mana lo kakak? Kira-kira pas lagi ngasih makan, tapi uang yang dikasih makan tuh ngatoi gitu, marah dah kakak? Kalau marah biasanya aku diamin, aku tidak kira-kira, misalkan kalau sifat manusia marah pasti. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah marah. Itu berlaku berhari-hari, bahkan sampai Nabi Muhammad meninggal, pengemis itu masih hidup. Pengemis itu masih hidup, tapi karena ada sahabat Abu Bakar Siddiq ingin mengamalkan semua yang diamalkan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar coba nyuapin pengemis tadi. Coba nyuapin pengemis. Disuapin pengemis tadi. Tapi pengemis tadi tahu wah ini bukanlah orang yang sering menyuapin saya, katanya. Kata pengemis tadi. Anda ini saya lah yang selalu menyuapin kamu. Tidak, kamu berbohong. Kamu bukan orang yang sering menyuapin saya. Tapi dia ngomong lagi sama Abu Bakar. Tapi kamu jangan dekati Muhammad, katanya ngomong. Muhammad itu orang yang gila, orang yang pokoknya jelek-jelek Muhammad. Pengen marah Abu Bakar kan? Pengen marah Abu Bakar. Tapi dia tahu itu yang nyuap itu bukan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Dia tidak tahu ya kan. Jadi Abu Bakar cerita, inti ceritanya tuh dia cerita, tahu tidak kamu? Memang yang nyuapin kamu ini bukanlah orang yang biasa menyuapi kamu. Orang yang biasa menyuapi kamu saat ini sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad waktu itu sudah meninggal dunia. Adalah sahabat saya. Sesungguhnya orang yang kamu sebut orang gila itu adalah orang yang menyuapi kamu. Nah, jadi orang Yahudi itu nangis dia menangis. Sudah ngato-ngatoi dia, ternyata dia diperlakukan lemah lembut oleh Nabi Muhammad SAW.
Jadi luar biasa tak kira-kira sifat Nabi itu? Padahal luar biasa tak? Wong lah dikata-katai wong nyuapi, tapi tidak ada rasa emosi. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sudah itu nak, kira-kira sama, luar biasa tak? Itu sifat yang pertama. Jadi aku bisa menerima sampai 2 hari. Kata Abi tadi, kata Abi tadi, kata Abi tadi maksud punya rasa emosi, berarti dingin. dingin. Mungkin ya, Berkepala begini. dingin. Bukan, artinya memang dia tuh bisa mengendalikan dirinya, ya, bisa mengendalikan dirinya dan tidak emosi, selalu memperlakukan orang lain baik walaupun orang itu memperlakukan dia jahat, kayak gitu. Bisa agak gitu, sifat teladan itu. Kita coba ya, tidak pernah marah-marah sama adiknya. Aku bisa tapi cuma sampai 2 hari. Marahnya? Bukan, pertemuannya, tahannya. Oh, tahan marahnya 2 hari. Kenapa sih? Bisa tidak kita nak? Tidak marah-marah lagi. Anak orang asal. Kita janji dulu kita tidak marah-marah lagi. Ya, apalagi kakak galak marah-marah sama adiknya. Sama aja. Berarti kita, Abi juga janji tidak marah-marah lagi sama kakak juga. Jadi sifat Rasulullah itu tidak pernah marah walaupun orang lain mencaci, malah diperlakukan baik. Sudah itu ngomongin dia, mencaci itu ngomongin dia. Jadi itu sifat yang pertama ya, keteladanan yang perlu kita pelajari bersama, bahwa Rasulullah itu tidak pernah marah dan berlaku lemah lembut kepada sekalipun orang yang pernah menyakiti dia. Langsung saja ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, datang lagi. Sifat yang kedua. Iya. Oke. Rasulullah itu selalu berhati-hati. Bentar. Kalau sifat sebelah. Igo ya jadi banyak igo ya. Rasulullah itu selalu berhati-hati dengan ibadahnya, dengan apa-apa yang dia, pokoknya dengan sifatnya itu selalu hati-hati. Jadi diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu menemukan Rasulullah pada saat malam hari. Rasulullah itu tidak bisa tidur. Cakap tidak bisa tidur, baring kanan, baring kiri, baring kanan, baring kiri. Tidak, aku tidak bisa tidur. Makanya itu ya. Aku tidak bisa tidur karena tidur siang. Mau tidur siang. Aku tidak bisa tidur. Jadi kaki dulu dengarkan. Jadi Aisyah nanya dengan Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kamu tidak bisa tidur malam ini? Nah dia cerita bahwa Rasulullah menemukan sebutir kurma, atau cuma sebutir kurma di jalanan, dan aku makan katanya. Aku makan, tidak sengaja dia makan. Tidak sengaja dia makan, harus hati-hati. Padahal itu barang temuan, ya? Barang temuan. Tidak sengaja aku makan. Aku takut itu barang sedekah orang lain, itu tidak nyampe katanya. Padahal itu barang temuan. Cuman lo kakak kalau duit nemu duit 100.000, kakak kantongi kira-kira. Tidak, biasanya kalau di sekolah nemu duit misalkan 2.000-an atau berapaan dikasih orang ketiga. Wah, itu bagus. Lebih berhati-hati. Jadi walaupun sebutir kurma dari hasil temuan Rasulullah sampai dia tidak bisa tidur malam itu. Gara-gara dia termakan sebutir kurma. Apalagi sampai kalau kita ngambil barang orang lain, itu tidak bagus. Apalagi kalau bertamu ke rumah wong, hati-hati lah gitu. Kalau belum disuruh makan, jangan dimakan duluan. Curi lah namanya. Kalau tuan rumahnya, silakan makan anak-anak, silakan makan dik, silakan makan mas, baru permisi ya bu, saya ambil satu, boleh saya makan, bismillahirrahmanirrahim, baru makan. Jadi intinya dalam beribadah Rasulullah itu selalu berhati-hati. Dalam apapun sifatnya itu selalu berhati-hati. Ketemu barang temuan Rasulullah selalu berhati-hati. Ya, jadi sampai terpikir. Padahal barang temuan nak ya, bukan asli ngambil ya nak ya. Jadi tidak boleh. Pokoknya intinya dalam kehidupan itu selalu berhati-hati dengan rezeki yang diberikan, dengan apa-apa yang didapatkan dari kehidupan ini. Nah, sifat ketiga ini ya, sifat ketiga Rasulullah itu tidak pernah menyimpan harta berlebihan. Ya, tidak pernah menyimpan harta berlebihan. Itu Maksudnya? Jadi dia tuh tidak pernah berlebihan, rajin bersedekah Rasulullah tuh. Jadi tidak nyampe, misalkan cak kita kan takutnya nih harus punya tabungan 300 juta, 400 juta, tapi tidak pernah sedekah. Tapi Rasulullah
Rasulullah selalu bersedekah, dia selalu bersedekah. Bahkan pada saat di waktu dia sakit pun, menjelang dia sakit, dia pernah menitipkan uang dengan Aisyah. Aisyah itu siapa nak sebenarnya? Istrinya. Istri Rasulullah SAW. Dia pernah menitipkan uang dengan Aisyah. Dia menanyakan uang itu, wahai Aisyah, bagaimana kondisi uang yang saya titipkan dengan kamu? Atau Aisyah masih ada, nah bagikan duit itu katanya. Aku takut, aku malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau sampai uang itu tidak dibagikan. Aku malu kalau aku meninggal dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai uang itu tidak dibagikan. Artinya Rasulullah itu tidak meninggalkan harta sedikit pun di rumahnya. Hartanya tuh disedekahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kakak pernah ada bersedekah? Aku pernah bandarin kawan aku. Bandar itu bersedekah ya? Iya, tidak apa-apa lah sedekah aja kok. Misalkan nyisikan duit tabungan kakak untuk Apa nih? apa di duit tabungan tuh disisihkan. Uang tabungan tuh disimpan untuk infak. Ayo yuk, duduk sini. Uang itu disimpan untuk infak ke masjid. Kayak gitu. Jadi sifat keteladanan apa? 3 sifat keteladanan. Yang pertama tadi apa? Tidak pernah mendidik. Lemah lembut, tidak pernah marah. Yang kedua tadi, berhati-hati dalam beribadah. Berhati-hati, apa namanya, waspada, taat dalam beribadah. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi apa? Berlebih, tidak boleh berlebih, harus rajin bersedekah. Jadi 3 sifat itu dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Dadah. Oke sahabat, mungkin walaupun teman-teman ya ceritanya masih ngarul ngidul, mungkin kurang sip, tapi setidaknya saya sudah berusaha untuk belajar bercerita kepada putra saya si Ali Saidin Habibullah yang mungkin memang jarang saya ceritakan. Kemudian Zahira sih, Zahira juga jarang saya ceritakan, mungkin saya sibuk, terlalu ada kesibukan. Jadi dengan adanya tugas UWP ini bercerita, mungkin kedepannya saya akan berusaha menyiapkan sedikit waktu untuk bercerita dan lebih berlatih lagi untuk bercerita dengan menarik agar dia tidak ngantuk ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.